Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Aswin ada yang perlu ditanggapi, Pak Aswin? Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sependapat dengan Ibu Rosi masalah transparansi. Transparansi ini sebenarnya sederhana aja, apalagi kita sudah menggunakan IT yang bagus sekarang ini. Kalau belanja aja bisa dikontrol dari Jakarta, apalagi pendapatan ini sebenarnya. Coba bayangkan, saya tuh dari 15 tahun yang lalu saya mengidam-idamkan sebenarnya seperti salah satu bank, saya sebut aja Bank BCA. Kita ambil uang di sana, kita tahu berapa uang kita, kemudian keluar berapa. Coba bayangkan, misalnya batu bara yang diekspor keluar, data yang keluar dari daerah kita itu dibodoki satu grid aja. Yang 5 dijadikan 4, yang 4 dijadikan 3, dikalikan tonasenya. Nah, kalau kita semua bisa mendapatkan secara online data mengenai jumlah, kan pihak ketiga yang menghitungnya. Orang luar membeli, kita menjual, pihak ketiga, Sukopindo, Surveyor, atau apa yang menghitungnya, itu dijadikan satu sebenarnya lebih baik sebenarnya. Demikian juga migas. Daripada kami harus memasang juga di sana perhitungan berapa minyak mentah yang keluar, lebih baik pemerintah pusat itu menerbitkannya dalam bentuk ESDM itu mengeluarkan dalam bentuk seperti perhitungan-perhitungan bank itu. Kan mudah aja kita lihat, oh uang kita sekian, jadi kita membelanjakannya sekian mudah. Tapi kalau seperti sekarang ini yang disajikan dengan kita adalah data satu pihak, baru dihitung berapa dolar sekarang, berapa ini, hitungannya seperti itu. Nah, transparansi itu tidak cukup hanya seperti itu, tapi transparansi itu seperti yang didengung-dengungkan oleh pemerintah pusat itu. Harus good governance, harus apa segala macam. Itu yang kami inginkan sebenarnya. Sebenarnya sederhana aja itu kalau mau transparansi betul-betul transparan gitu loh. Istilah Pak Ahmad tadi itu, Patih tadi, keikhlasan itu penting sebenarnya. Keikhlasan dari pemerintah pusat itu penting. Kemudian berkaitan dengan Pak Ahmad Mahpati tadi, kalau di Kalimantan Timur ini, itu memang data yang lama-lama itu masih digunakan, Pak. Kami sedang melakukan kajian. Bapak tadi nanya berapa jumlah hutan, saya kira jelas-jelas nih Pak. Kabupaten Mahulu itu seluruhnya kawasan hutan Pak. Padahal sudah beberapa kecamatan, Kubar, Berau, Kutim, Kutai Kartanegara itu, kota Tenggarong ibu kotanya tuh di dalam RT RW itu masih kawasan hutan. Oleh karena itu dalam waktu dekat kita akan melakukan penyelesaian hal itu. Selain hutan juga desa. Kalau kita perhitungkan sekarang ini yang masuk kawasan, pemukiman di kawasan hutan lindung itu ada 22,79 hektar. Yang di hutan produksi itu ada 2.268 hektar. Nah, di samping itu juga kawasan-kawasan lain yang berkaitan dengan sawit dan sebagainya. Sebenarnya sederhana saja. Kalau di pemerintah pusat itu tidak masalah Pak, kodifikasi rekening dan sebagainya dalam program dan kegiatan itu mudah. Kita di provinsi, kabupaten, kota berdasarkan Permendagri. Misalnya perkebunan itu tidak ada lagi kode rekening yang berkaitan dengan petani, yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat, semuanya berkaitan dengan perkebunan besar. Nah ini juga persoalan-persoalan lain sebenarnya, kalau mau dianalisis banyak sekali sebenarnya. Nah untuk yang selanjutnya kami kira berdasarkan geospasial, mungkin sepakat dengan Pak Ahmad Mahpati tadi, kalau kita punya lahan 100, yang dikelola baru 50, untuk meningkatkannya menjadi 75, berapa biaya yang dilakukan? Tapi perhitungan pendapatan kita dari yang 50 tadi itu harus peak. Nah, fiksasinya ini tentu harus transparan dari pusat. Itu yang mungkin perlu dilakukan. Kemudian yang berkaitan dengan tadi Pak, saya berharap sekali ada
ada yang namanya kepercayaan. Karena kepercayaan inilah yang paling baik. Kalau mandatori yang diserahkan ke kami 20% untuk pendidikan, 15% untuk ini, ditambah untuk perpustakaan, ditambah untuk semuanya, lebih baik pemerintah pusat saja yang mengerjakannya semuanya. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi. Sudah aturan pedoman dan sebagainya itu, kita tuh hanya, kalau kita lihat membuat perda atau peraturan gubernur itu, kalau tidak ikut dengan pedoman itu, tidak disetujui dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi semua kan terarah sudah. Memang undang-undang kita yang baru ini memang lebih hebat daripada Undang-Undang 574 sebenarnya kalau di sudut pemerintahannya. Nah mudah-mudahan nanti undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal ini itu bisa lebih baik. Itu yang saya kira perlu dilakukan. Kemudian saya pengalaman Pak, 15 tahun yang lalu peraturan bupati untuk menempatkan kantor pusat perusahaan-perusahaan itu di ibu kota kabupaten atau di tempat dia melakukan operasional. Itu berat sekali untuk merealisasikannya. Jadi memang seharusnya uang itu kita yang terima, justru Jakarta semua yang terima. Karena pajaknya di sana semua. Mudah-mudahan kalau Jawa Barat bisa, nanti kita di Kalimantan Timur juga ikut, Pak. Saya kira itu yang berkaitan dengan silpa dan sebagainya. Pengalaman kami sebenarnya kenapa terjadi silpa itu justru pencairannya tuh di akhir tahun. Kita sudah merencanakan, sudah melakukan perubahan, turun lagi tambahannya. Itu terjadi silpa seperti itu. Jadi kalau dianalisis bahwa silpa itu tidak pengaruh DBH terhadap silpa dan sebagainya, saya kira tidak kena juga kalau menghitung itu kasuistis lah kalau di daerah kami. Karena tidak ada kait-mengkait kalau misalnya di bulan November baru diturunkan anggarannya, ya mau tidak mau pasti jadi silpa sendiri. Saya kira seperti itu. Terima kasih kawan-kawan semua, mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.